Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Alfariani dengan NIM 23308111078. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi dan era digital. Untuk slide selanjutnya ada latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila adalah sumber dari segala nilai, norma, dan aturan hukum dan peraturan yang berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Artinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku harus berdasarkan Pancasila, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan hukum untuk menahan semua warga negara. Yang dimaksud dengan mengikat adalah segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan sifat mengikat dan wajib. Slide selanjutnya ada daftar isi, yaitu nilai Pancasila sebagai dasar negara, tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Yang ketiga ada nilai Pancasila di era millennials dan digital. 4 peranan orang tua dalam menerapkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di era digital dan cara mengatasi tantangan-tantangan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Seterusnya ada 1. Nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai Pancasila sebagai dasar negara terletak pada posisinya sebagai sumber dari segala sumber hukum provinsi-provinsi atau daerah di Indonesia. Sebagai sumber segala hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral. Ini berlaku untuk semua bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 memulai nilai-nilai Pancasila dan memuat pokok-pokok pikiran. 4. Perspektif utama tersebut adalah penyempurnaan sila Pancasila sebagai berikut ini. 1. Keyakinan besar yang pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua adalah pandangan kedua menyatakan bahwa negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan ketiga menyatakan bahwa negara berdaulat berdasarkan demokrasi dan musyawarah atau perwakilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ini adalah penyempurnaan dari perintah keempat. Terus pandangan keempat menyatakan bahwa bangsa didasarkan satu Tuhan menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk slide selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Di antaranya, mari kita jelaskan satu persatu, poin per poin. Masuknya budaya asing. Terlalu banyaknya pengaruh budaya asing bisa menyebabkan penurunan atau kehilangan identitas budaya lokal. Ini dapat merusak warisan budaya di Indonesia yang unik. Budaya asing bisa mempengaruhi nilai-nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan konflik antara nilai tradisional dengan nilai yang diadopsi dari budaya asing. Untuk selanjutnya ada ujaran kebencian. Tentunya ujaran kebencian memiliki dampak yang sangat merusak terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia.
Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama, dan etnis. Jika ada salah satu kelompok yang menyerang kelompok tertentu, dapat memicu konflik antar kelompok, membuat perpecahan, dan mengancam stabilitas sosial serta keamanan negara. Terus ada meningkatnya individualisme. Memuatnya individualisme adalah paham yang mementingkan hak individu atau perseorangan, mengesampingkan hak masyarakat umum. Pada era globalisasi, paham-paham terkait individualisme semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kemudahan pemenuhan kebutuhan yang tak lagi harus dilakukan secara fisik. Sebagai contoh, dewasa ini zaman-zaman sekarang ini kalau mau berbelanja, kalau mau sekolah, kalau mau bekerja itu nggak usah bertemu secara fisik atau berkoneksi secara fisik gitu. Kita bisa berbelanja, bersekolah, bekerja itu dengan virtual saja. Bisa melakukan pembelajaran lewat Zoom, dengan menyampaikan materi lewat PPT, dan juga bisa bekerja lewat remote dan lain-lain, berbelanja lewat e-commerce atau berbelanja online yang lain-lain sebagainya. Terus paham individualisme sendiri bisa menjadi melunturkan nilai-nilai Pancasila, menganut keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hal ini tertuang dalam sila kedua tentang kemanusiaan dan yang ketiga, sila ketiga adalah tentang kebangsaan. Terus yang selanjutnya ada radikalisme dan ekstremisme. Munculnya ideologi radikal atau ekstremisme bisa menjadi ancaman bagi prinsip-prinsip kebinekaan yang dipegang teguh oleh Pancasila. Radikalisme dapat merusak keberagaman dan persatuan yang ekstrim dan menolak pluralisme serta toleransi. Masifnya pertukaran informasi selama era globalisasi ikut menjembatani penyebaran ideologi radikal dan ekstremis. Seperti yang diketahui, radikalisme dan ekstremisme adalah dua hal yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keduanya membuat individu atau kelompok menjadi condong terhadap paham tertentu, sehingga memaksa orang lain untuk setuju dengan mereka. Ini tentu bertentangan dengan sila kedua tentang kemanusiaan dan sila ketiga tentang keadilan sosial. Untuk yang selanjutnya ada korupsi dan kekuasaan yang tidak terkendali. Korupsi seringkali menjadi penghambat tercapainya keadilan. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga bisa menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang oleh Pancasila. Dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan. Banyak yang menganggap korupsi adalah hal yang remeh, tetapi sebenarnya korupsi merupakan perilaku yang sangat menyimpang dari segi norma maupun moral, sehingga masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini. Tentu itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya masih berkelanjutan dengan yang tadi tentang soal kemiskinan. Yang tadi kemiskinan ditimbulkan oleh korupsi, maka menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu tantangan yang sangat kompleks dalam konteks Pancasila. Hal ini karena menyadari kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi yang merupakan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Di era globalisasi, terlebih di iklim pasar bebas, dengan bebas memperkaya diri sesuai kemampuan mereka, orang-orang yang mempunyai privilege punya peluang besar dalam upaya mensejahterakan dirinya
Namun, kalangan menengah ke bawah yang tidak mempunyai privilege akan semakin sulit menjangkau kesejahteraan ekonomi. Selain faktor pendidikan yang tidak merata, kebijakan yang tidak adil juga akan mempengaruhi kemiskinan kalangan bawah. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sosial bisa menjadi tantangan bagi penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Pancasila menggarisbawahi prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konflik sosial di era globalisasi juga menjadi tantangan berat bagi Pancasila. Konflik tersebut bisa terjadi karena banyak hal seperti protes masyarakat terkait kebijakan, ketidakadilan dalam pemerintahan terhadap rakyatnya, dan lain sebagainya. Konflik tersebut semakin banyak terjadi apalagi berkaitan dengan hidup masyarakat kecil. Masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan kesatuan dan keadilan. Yang selanjutnya ada sistem hukum modern. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mendasari sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum modern. Sistem hukum modern sering kali bersifat terpisah-pisah dan beragam, terutama dalam negara yang memiliki banyak budaya dan agama yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan masyarakat mulai melirik sistem hukum modern sebagai salah satu landasan pembuatan keputusan. Sistem hukum modern yang dimaksud termasuk sistem hukum bangsa Barat yang erat kaitannya dengan kebebasan individu. Di satu sisi, hal ini membuka banyak potensi di berbagai bidang ekonomi maupun teknologi. Namun, pada banyak kasus, sistem hukum modern cenderung mendukung fundamental dan individualisme. Jika terus-menerus dirujuk sebagai landasan, maka sistem hukum modern bisa-bisa menggeser sistem hukum kerakyatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada sikap intoleransi. Intoleransi merupakan salah satu tantangan yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat tidak dapat menghormati perbedaan, maka dapat mengganggu fondasi Pancasila. Intoleransi dapat dipicu oleh ketidakpastian masyarakat menerima perubahan atau perbedaan. Pada era globalisasi, berbagai informasi tentang budaya, ideologi, nilai-nilai, dan agama dapat terekspos ke seluruh dunia. Jadi akibatnya orang yang intoleran cenderung melakukan tindakan diskriminatif yang terhadap perbedaan, baik secara sadar maupun tidak. Perlakuan diskriminatif sendiri bertentangan dengan sila kedua Pancasila terkait kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang selanjutnya adalah mengabaikan Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila tentunya dijadikan sebagai objek ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Indonesia. Sayangnya, di era globalisasi ada banyak objek ilmu pengetahuan lain yang dinilai lebih penting daripada ilmu pengetahuan tentang Pancasila. Akibatnya, banyak institusi pendidikan yang cenderung mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Padahal nilai-nilai Pancasila penting untuk dipelajari dan diajarkan sebagai pedoman menjadi bangsa Indonesia yang baik. Jika hal ini terus-menerus terjadi, nilai-nilai Pancasila akan tergeser. Selanjutnya, ada nilai Pancasila di era millennials dan digital. Pancasila dan generasi millennials menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Nilai-nilai yang tidak pernah memenuhi kepribadian rakyatnya itu seperti orang buta kehilangan tongkatnya. Era digital harus ditanggapi dengan serius. Peran harus dikuasai dan dikendalikan dengan teknologi yang tepat, sehingga era digital mampu memberi manfaat bagi kehidupan
dan pendidikan harus menjadi sarana yang paling penting untuk pemahaman, pembelajaran, dan penggunaan teknologi yang tepat dan benar. Anak-anak dan remaja dalam memakai teknologi perlu memahami baik kekuatan maupun kelemahan dari era digital ini. Orang tua juga perlu memahami agar dapat mengontrol sikap anak terhadap teknologi dan menggunakannya dengan baik dan benar. Sesuai Research Healthy Foundation 2017 dalam We et al. 2020 memaparkan bahwa problematika pekerjaan meningkatkan risiko mengembangkan berbagai kondisi seperti kanker, penyakit gula, dan jantung di tahun-tahun berikutnya dengan masalah pekerjaan, hubungan, dan keluarga yang memenuhi orang-orang berusia 20-an dan 30-an. Secara menyeluruh, tendensi ini menyangkut pada stres jangka panjang atau anxiety, downheartedness, atau kualitas hidup yang buruk. Dalam hal tata kelola emosi, generasi milenial terbilang buruk. Milenial sering terobsesi dengan emosi yang tidak bisa mereka kendalikan saat menghadapinya. Hal ini tercermin dalam ketidakmampuan untuk menyelesaikan kepuasan mereka di media sosial atau mengendalikan diri. Kaum millennials masih memerlukan hadirnya orang terdekat dan ulama untuk membantu menyelesaikan problematika hidup. Slide selanjutnya, milenial suka tak suka perlu memanifestasikan skema segar yang dapat mengatur jangkauan warga dan penggunaan internet sehingga memiliki batasan yang lebih baik dalam menghadapi emosi pendaman ini. Banyak individu yang masih kurang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya dan juga jiwa sosialnya yang sudah semakin menurun karena lebih tertarik dengan kehidupan di dunia maya. Dari sekian banyak generasi milenial dan setelahnya lah yang harus menjadi perhatian dan diutamakan nilai-nilai Pancasila karena beriringan dengan berkembangnya iptek yang semakin modern di Indonesia yang akan mempengaruhi kehidupan orang-orang pada zaman ini. Untuk poin selanjutnya, ada peranan orang tua dalam menerapkan dan menjalani nilai-nilai Pancasila di era digital. Sejak dini, anak harus paham kenapa negara ini merdeka. Peran orang tua, apalagi peran seorang ibu, sangatlah penting untuk mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai Pancasila. Mengingat saat ini sedang terjadi degradasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di era digital ini, banyak pergeseran nilai-nilai yang terjadi seolah mengingatkan kita kembali untuk menguatkan nilai moral Pancasila sebagai pedoman hidup, falsafah negara, dasar negara, dan ideologi negara perlu dilaksanakan dan ditegakkan secara terencana, sistematis, dan terpadu bagi seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya ada beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila yang kita sudah paparkan dari di era digital dan di era globalisasi. Adalah satu, menanamkan nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang, menetapkan regulasi yang mendukung Pancasila, misalnya kebijakan menghapus monopoli pasar, terus mempromosikan sikap cinta tanah air dari bangsa dan menunjukkan kekayaan dalam negeri baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam. Terus yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi. Yang selanjutnya adalah berinvestasi di sektor pendidikan,
kesehatan, dan kesejahteraan lingkungan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Yang selanjutnya adalah mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan. Yang selanjutnya adalah membekali anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadikan bekal di era globalisasi. Itu saja mungkin pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih telah menyimak sepanjang video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.